يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah masjid, para jamaah Majlis Taklim Az-Zakir lupa. Karena pagi tadi habis ngisi kajian, bawaannya berat banget. Ya, Majlis Taklim Az-Zakir Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, insyaallah. Wabil khusus ketua yayasan kita Bapak Haji Ramayuli beserta keluarganya, kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dapat membersamai kita selalu sampai pada akhir hayatnya. Ya, membimbing kita, mengayomi kita dalam mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus kita banyak bersyukur pada Allah atas segala karunia. Kita sudah memasuki di bulan Sya'ban, mudah-mudahan tentunya amal sehat, amal kebaikan kita senantiasa kita tingkatkan selalu, ya, yazdad wa yazdad, tambah makin nambah dalam kebaikan. Itu hakikat hidup. Ya, hakikat hidup itu kan kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam arti yang luas. Ada ibadah mahdohnya, ibadah ghairu mahdohnya, bermuamalah kita dengan tetangga, bermuamalah kita dengan saudara dan sebagainya. Semuanya dalam bentuk ibadah di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Ya, istiqomah berat memang, butuh usaha, butuh kita pertahankan. Seperti Majlis Taklim Az-Zakir juga, ya, harus istiqomah dalam kebaikan. Ya, orang-orang pada ngadain penutupan, kita masih lanjut terus. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti rutinitas aktivitas kita fitabadulil a'mal. Rutinitas kita fi tabaddulil a'mal, dengan bergantinya pekerjaan, dengan bergantinya amal-amal yang lain. Ya, mungkin rutinitas kita saban minggu ngaji seperti ini. Karena Ramadan, akhirnya kita ganti aktivitas kita, ya, dengan aktivitas sholat tarawih bersama, dengan apa lagi? Dengan bertadarus, ya, kajian, tausiah agama, terus, ya, tetap berjalan. Walaupun di luaran sana Majlis Taklim banyak. Kemarin saya tahu ke PAN sana sini udah 2 Majlis Taklim ibu-ibu juga sama. Ya itu, ya. Jadi dari kita untuk kita. Ya, tadi betul kata Pak Haji, tidak ada apa sangkut pautan dengan apa kolekan dan sebagainya. Insya Allah Pak Haji lah, ya, kita doain rezekinya supaya ngalir terus, berkat terus, proyek-proyeknya gol. Ya, mudah-mudahan ketika ngurusin sebuah majlis, ngurusin sebuah kebaikan, insya Allah ada jalannya. Ya, jadi Allah juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, man jahada fillahi jahada haqqa jihadi. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah akan bukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita satu fokusan tawajuh ilallah. Tawajuhnya ini berat. Ya, tawajuh kepada Allah, memfokuskan diri kepada Allah. Ya, pasang niat baik-baik. Ya, tentunya harus menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Itu yang berat, Bu. Kadang-kadang ya ada aja. Ya. Jadi harus dikuatkan tauhid kita.
Ya, harus dikuatkan akidah kita. Maka ada 3 pokok itu kan, akidah harus salimah, kemudian asy-syariah al-islamiyah, kemudian yang ketiga al-akhlak al-karimah. Udah lengkap ajaran Islam, tinggal kitanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat melakukannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita bertawajuh kepada Allah, Allah berikan jalan, ya, petunjuk, ya, memfokuskan diri hanya beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan perjuangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnah beliau dan melazimkan bacaan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para jamaah, kita mulai dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman yang kita kurang sehat. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan berikan sehat walafiat. Yang namanya hidup pasti ada ujian sana sini, ya. Lagi pilek Pak Haji, yang lagi kurang sehat, Allah berikan kesehatannya. Yang lagi susah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada suaminya Bu Warek UTMJ, Bu Rita, masuk rumah sakit, kita doakan ya dosen suaminya, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Yang anak-anaknya lagi kurang enak badan ataupun semuanya, kita doakan dari majlis yang mulia ini, raudhah min riyadil jannah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon penyembuhan dari Allah al-hadiniyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di surah Al-A'raf ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا
للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, yang kita ambil pelajaran daripada perjalanan para nabi dan rasul dari berbagai macam rintangan dakwahnya. Ya. Beliau-beliau
diutus oleh Allah dengan satu visi dan misi untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya ternyata ada yang terima, ada yang tidak. Sama kayak zaman sekarang gitu juga. Didakwahin oleh Az-Zakir, ada yang terima, ada yang tidak terima. Ada begitu juga. Ya, macam-macam. Jadi itulah tipe manusia, begitu macam-macamnya. Ada ashabul jannah, ada ashabun nar. Kelompok-kelompok yang ahli surga, kelompok-kelompok ahli neraka. Ya, itulah kehidupan manusia begitu. Ya. Sama halnya para nabi dan rasul, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh, kemudian Ibrahim, kemudian Ishak, semuanya ya diutus oleh Allah. Dan 25 nabi itu ada semuanya dalam Al-Quran. 25 nabi. Tapi di luar 25 ada juga. Jadi kata Allah, ada yang nahnu nakusuhum, kami ceritakan kisah-kisahnya. Ada juga nabi-nabi yang tidak kita kisahkan, kata Allah. Ya, jadi banyak nabi-nabi itu banyak. Ya. Tapi yang tertera dalam Al-Quran berapa? 25. Ya, diantaranya Nabi Nuh. Nah, yang kita bicarakan Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh, ya. Dan itu ada semuanya, makbarahnya ada, makamnya ada. Ya, kita mengingat tentang perjuangan dakwah beliau. Ya, minggu lalu kita sampaikan bahwa asyadul cobaan, ujiannya adalah yang tertinggi para nabi dan rasul. Ya, asyadul bala balaul anbiya. Ya, karena perjuangannya begitu dahsyat. Ya. Menyampaikan dakwanya kepada kaumnya masing-masing. Wadhkuru ija'alakum khulafa min ba'di 'ad. Ya, kaum 'Ad dan kaum Samud daripada kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Min ba'di 'ad wa bawa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan. Fadhkuru ala Allah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ya, tetap diingatkan oleh Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum-kaum tertentu. Ya, dijadikan rumah-rumah dari bukit-bukit. Ya, kayak daerah Yordan, Patra itu kan ada peninggalan-peninggalan. Ya, kalau kita lihat di atlas Al-Quran, itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah para nabi yang memang Allah abadikan. Ya, sengaja Allah abadikan untuk menjadi pelajaran bagi kaum-kaum berikutnya. Ya, bagaimana kisah-kisah kaum ketika itu. Ya, ada kehidupan. Jadi ada perjalanan hidup manusia, kaum-kaum yang diajak oleh para nabi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi-kondisi mereka? Itu tertera semua dalam Al-Qur'an, ya. Fadhkuru ala Allah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melanggar ataupun merusak daripada ekosistem yang ada, ya. Kalau zaman sekarang banyak penebangan liar dan sebagainya yang akibatnya membuat banjir dan sebagainya. Itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain bisa jadi kesalahan manusia. Ya, maka Allah nanti ditegaskan dalam surah Al-A'raf juga. Ya, laukana kalau misalnya seandainya para kaum itu amanu wa taqau la fatahna alaihim barakat. Ya, Allah akan buka pintu-pintu kebaikan kepada mereka. Ya, walaupun seandainya seisi ya
kaum itu baik, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Nah, ini ada penolakan lagi. Ya, namanya manusia ada dua tipe tadi. Ada yang nolak, ada yang menerima daripada dakwah para nabi dan rasul. Qala al-mala' alladhina istakbaru min qaumi lilladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, ya sama ketika Nabi Muhammad SAW pun begitu kan, sampai dakwahnya kan dari yang sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan, ya digempur sana digempur sini, ya, itulah. Jadi asyadul balaul anbiya dalam dakwanya. Kalau kita, masya Allah, jauh, ya, belum seberapa, belum ada apa-apanya, ya. Maka mudah-mudahan istiqomah Az-Zakir ini dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perjalanannya begitu dahsyat, ya. Ya, dari masih 5 orang atau berapa orang sih? Ya, alhamdulillah sekarang udah banyak sekarang. Alhamdulillah, berarti diberikan jalan peluang oleh Allah dalam menempuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah dikit-dikit terus kita pacu, ya, istiqomah. Walaupun dengan ya berbagai banyak aktivitas. Ya, kalau misalnya dihitung itu aktivitas, pasti punya aktivitas semuanya kan. Mau habis maghrib, kalau mau habis isya, semuanya pasti punya aktivitas. Tapi kita luangkan waktu kita untuk mengaji. Ya, sebentar aja, nanti isya kita kelar. Ya, jadi sebentar. Tapi istiqomah itu, istiqomah. Saya juga nggak terasa. Tahu udah berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, begini aja. Saban minggu begini aja. Kecuali ada ujur-ujur syar'i, ya. Paling sedikit saya kayak ya, biar ujur saya. Saya kenapa? Kita harus istiqomahkan. Bisa jadi ini jadi wasilah kebaikan kita di akhirat nanti, ya kan? Kita nggak tahu amal apa. Kalau misalnya ada sahabat itu nggak punya amal apa-apa, tapi ada satu kebaikan dia, ya istiqomahnya itu, istiqomah dalam kebaikan. Dia cuma hanya amalannya yang menjadikan dia masuk surga karena dia ngasih tempo orang yang berhutang. Ada temannya berhutang, belum mampu bayar minggu depan. Ya, oke, minggu depan. Nggak taunya minggu depan masih juga belum bayar. Akhirnya dia kasih tempo, nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa nggak bayar. Nggak apa-apa nggak bayar, itu dia ngasih tempo, itu dia situ ladang amalnya dia. Ya, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut yang memberikan jatuh tempo. Ya, memberikan hutang satu kebaikan, tapi memberikan tempo kepada orang lain untuk tidak membayarnya lagi. Itu juga satu kebaikan tertentu di sisi Allah. Itu amalannya. Nah, bisa jadi amalan-amalan kita salah satunya ini. Istiqomah dalam hadir dalam majlis ilmu. Ya. Apa amalan kamu? Ya, saya istiqomah. Setiap saban minggu malam Senin saya hadir dalam majlis ilmu. Ya, ya Allah. Jadikan ini sebagai wasilah kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena akan dipertanyakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Umur kamu ada 4 yang minggu lalu saya sampaikan. Yang pertama apa? Umur kamu apa yang pertama? Hah? Apa? Umurmu. Ya, umurmu. Dikasih umur digunakan untuk apa? Dikasih badan untuk apa? Dikasih ilmu untuk apa? Ya, harta ditanya 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau peroleh dan untuk apa engkau belanjain. Ya. Kalau kita kan belanjain mulu Bu ya. Nyari suaminya. Ya itu. Min aina iktasabahu. Tadi ada pertanyaan dari jamaah, Pak Ustadz, kalau misalnya harta dari hasil korupsi gimana? Tapi untuk kebaikan bangun masjid, ya tetap tidak diperbolehkan. Ya, untuk memberangkatkan haji dan umroh majlis taklim Az-Zakir enggak. Sebenarnya dari harta yang haram pasti akhirnya haram juga. Ya. Kecuali orang yang pelakunya itu bertobat dulu, dibersihkan dulu semuanya, ya.
Maka itu ajaran Islam begitu indah, begitu sudah teratur, ya. Input outputnya harus sama, baik semuanya, ya. Maka di sinilah kita berusaha untuk istiqomah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan di hadapan Allah. Qala al-mala'ul ladzina takbaru min qaumihi lil ladzina stud'ifu liman amana minhu wa ma ta'lamuna anna shalihan mursalun min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikan. Maka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya, suatu hal yang memang lumrah dalam kehidupan manusia. Ya, bahkan penolakan dari keluarga sendiri pasti ada, ya kan? Kayak keluarganya Nabi Nuh itu kan, ditolak oleh istrinya, ditolak oleh anaknya Kan'an itu. Ya, itu menjadi potret juga, ya, pelajaran. Nah, di situ Allah ngasih pelajaran buat kita, ya, bahwa semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alladziina istakbaru inna billadzina amantum bi kafirun. Orang yang menyombongkan diri berkata, sungguh kami mengingkari apa yang kamu percaya. Ya, itu wajar, ya, dakwain, dipanggil, diajak, sudah. Nah, ternyata menolak. Ya, itulah manusia, ya. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbi wa qalu ya Saleh tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau telah seorang rasul utusan Allah. Ya, begitu. Ya, selalu menjawab. Ya. Tentunya para nabi dan rasul diberikan mukjizat, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kesabaran. Ya, Nabi Hud itu, Nabi Nuh mendakwai kaumnya itu 950 tahun. Yang bisa mendapatkan hidayah itu 80 orang aja. Masya Allah, perjuangan itu, ya. Lailan wa nahara, siang dan malam mendakwahi mereka, ya. Kemudian fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim dasimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka. Ya, gempa, ya, menimpa mereka, mati bergelimpangan. Coba itu diilustrasikan ke bergelimpangan gimana? Lepek-lepek semua. Udah ikan mujair ketika dicingkalingin, ya. Oh, udah kelepek semua itu. Ya gitulah kalau sudah Allah mentakdirkan memusnahkan sebuah kaum, ya, dengan berbagai cara oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan banjir bandang seperti di kaumnya Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, dikasih kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datangkanlah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan, di dalamnya meruntuhkan rumah mereka, di dalam reruntuhan rumah mereka. Ya, na'udzubillah. Alhamdulillah kita masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebab kita dengan keimanan dan ketakwaan kita yang kita miliki di hadapan Allah. Ya, Allah jaga. Ya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Nah, penolakan dari mereka. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sembari berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Ya, itulah tipe manusia. Ya, ada yang terima, ada yang menolak. Maka mudah-mudahan hati kita kalau dikasih nasihat, kita nurut, kita ngikutin. Ya, nah, jangan sampai nanti nyesal di akhir. Ya, kan udah gue ingetin, hadir dalam hadis supaya kita sadar, kita ingetin. Ya, sedikit. Ya.
Nah, memang manusia itu memang harus diingatkan selalu. Ya, maka nasihat itu ya menjadi pengingat kita. Ya. Jadi apa namanya, adzikru tanfaul mukminin. Jadi untuk peringatan itu, pengingatan itu adalah bermanfaat bagi kaum mukmin, diingatkan selalu. Ya. Maka ketika ini hakul muslim ala muslim, jadi antara muslim satu dan muslim yang lain, ya diberikan nasihat, dimintai nasihat, ya itu maka berikanlah nasihat. Ya. Kemudian fatawalla an wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Wa Lutan, kemudian beralih lagi kepada kisahnya Nabi Lut. Ya, bagaimana kemungkaran yang terjadi oleh kaumnya. Idz qala liqaumi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Jadi peristiwa penyimpangan seksual oleh kaum Lut ini terjadi di awal-awal kaumnya Nabi Lut, yang sebelumnya nggak pernah terjadi, ya kan? Penyimpangan, ya, fahisah, kekejian. Dan kami telah mengutus Lut, Nabi Allah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Apakah kejiannya? Innakum lata'tunar rijal syahwatan, mendatangi lanang karo lanang dengan syahwat. Nah itu. Jadi kaum gay. Walaupun sekarang udah ada juga. Ya, kalau ibu lihat itu begitu gamblang. Ada namanya kaum pelangi. Benar, pelangi itu. Jadi benderanya bendera pelangi, warna-warni. Jadi ada kaum LGBT, lesbian, gay, transgender, dan transseksual. Tuh. Komunitas ada. Jadi kalau orang yang paham tentang ilmu ini, jadi dia bisa melihat, oh ini kecenderungan seksualnya perempuan karo perempuan, ini laki karo laki. Ada komunitasnya lagi, di medsosnya ada lagi. Itulah sebuah kemungkaran yang nyata di hadapan kita. Jangan dipikir antang-antang aja, Bu, ternyata ada, apalagi di kota Jakarta ini. Ya, komunitas gay itu ada, malah ada ketuanya lagi. Di Surabaya itu ada ketuanya. Ya, di medsos ada. Nah, nauzubillah. Ini suatu hal yang menyimpang daripada prinsip dan dasar ajaran Islam. Ya. Ternyata ini menjadi pelajaran juga bagaimana kaum yang sebelumnya menyimpang itu sudah dibinasakan oleh Allah. Nah, di situ. Wah, ini kan hak asasi manusia, Pak. Ya, aku suka sama dia ya karena memang naluri manusiawi, nggak bisa. Ini penyakit. Ada yang menormalisasiin, nah ini yang bahaya. Menormalisasiin. Dari pendekatan psikologinya, pendekatan kesehatannya, dan pendekatan apa dan sebagainya. Ada yang menormalisasikan. Maka pemikiran-pemikiran inilah yang pemikiran menyimpang. Itu kan hak asasi manusia lah. Nah, tetapi melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa. Ya, harus disembuhin. Sembuhnya apa? Dengan pendekatan agama, pendekatan iman, pendekatan apa namanya psikolog, pendekatan kesehatan dan sebagainya. Problem, Bu. Ya. Ada juga beberapa orang yang memang dia kelihatan soleh, tapi dia terjebak di dalam forum ini. Ya, maka bahaya. Maka kita jaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang memang di situ menyimpang. Pergaulan-pergaulan yang memang masya Allah ya di zaman penuh fitnah ini. Nularin. Nah, perempuan juga banyak. Ya, perempuan banyak. Saya pernah nanganin dari jamaah perempuan. Yaitu lagi-lagi karena memang kegagalan dalam pemahaman agama. Inti di situ intinya. Belum lagi lapar ayah. Lapar ayah paham ya, Bu? Ayahnya kemana, emaknya kemana, anak tuh nggak ada yang ngayomin. Nah, jadi nggak keurus tuh anak. Akhirnya dia mencari jati dirinya dengan sendirinya tanpa pendekatan dari seorang ayah dan ibunya.
Nah, broken home juga mempengaruhi. Lapar ayah itu lapar ibu maksudnya apa? Tidak ada sentuhan. Ya, sentuhan-sentuhan keislaman, sentuhan-sentuhan akhlak, sentuhan-sentuhan kasih sayang itu. Akhirnya anak itu nyari nuansa sendiri dengan forum sendiri. Terjebaklah dalam forum ini. Dia mencurahkan isi hatinya ke komunitas ini, akhirnya terbawa. Nggak sholat, orang tua ngelawan mulu, datang malam, pulang malam lagi, entar udah entah mana. Ibunya curhat, kenapa anak saya begini-begini, nggak taunya terpapar, dia masuk ke grup LGBT ini. Ya, terpapar LGBT. Maka udah akut. Akhirnya pendekatan itu tadi agama, panggil psikolog, diterapi lagi. Karena itu udah jadi mindsetnya, Bu. Ya, wanita rusak sudah. Apalagi dia punya uang banyak. Ya, dibiayain terus sama orang tuanya, punya banyak, apa-apa juga bisa dibeli. Ya. Jadi ada komunitas tersendiri. Dia pakai online bisa. Dengan transaksi online dan sebagainya, hal-hal gitu. Ya. Senyap sih memang, tapi ternyata memang ada. Ya. Dan itu bahaya. Ya. Kebebasan pergaulan. Ya, membahayakan. Maka kita jaga putra-putri kita, mudah-mudahan terjaga daripada hal-hal yang fahisyah itu. Nauzubillah, melanggar syariat Allah, melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terulang lagi peristiwa yang dialami oleh kaum Nabi Lut alaihi salam, ya kan? Innakum latatunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampaikan hawa syahwatmu kepada sesama lelaki. Ya. Maka banyak pernikahan sesama jenis. Ya. Bisa googling kok pernikahan sejenis di Kota Bogor, pernikahan sejenis di Kota Jakarta. Ada ketemu semua. Ya Allah, nauzubillah. Kontestasi waria se-Jabodetabek di Bekasi sempat ramai itu. Alhamdulillah saya punya kawan orang MUI, akhirnya di rapat tokoh agama semua akhirnya nggak jadi, bubar. Waria lanang kan waria itu. Nah, itu ada kontestasinya. Nanti ada ratu-ratunya, ratu waria disematkan. Ya, nauzubillah, itu semua melanggar, menyimpang, fahisyah. Dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Mau dibencanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digempakan oleh Allah, mau dibinasakan oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sedikit sedikit itu. Nah, sedikit demi sedikit. Nauzubillah. Innakum lata'tunal rijala syahwatan. Yang sesuai dengan syariat apa? Perempuan karo lanang. Ya itu, dengan pintu pernikahan itu sudah. Itu syariat Allah. Ya, syariat Allah. Kok bisa terjadi Pak Ustadz? Ya itulah, berbagai macam faktor. Ya, gagal dia dalam memahami agama, gagal mengedepankan akalnya saja tanpa mengedepankan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dusturuna adalah Al-Qur'an, dusturuna adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sandaran utama kita, sumber hukum kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan para ulama. Nah itu. Ya. Iya Ibu. DKK apa tuh? Nah, sama. Iya itu. Iya pernikahan, sedara dan sebagainya. Banyak komunitas-komunitas kita. Maka kita kudu melek dalam hal-hal ini ya, agar supaya kita dapat mengantisipasi, membentengi diri. Maka betul kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi tanggung jawab orang tua itu bukan mudah, Bu, berat. Ya. Tanggung jawab orang tua kita, keluarga, maka benteng utama adalah di keluarga.
Ya, di keluarga kita jaga, kita cek anak-anak kita nasihati anak-anak kita bimbing, kita ayomi, kita ingetin. Ya, doain. Melepas lagi di sekolah, doain. Allahumma faqihu fid din wa alimu bitta'wil. Al-Fatihah. Ya Allah, jadikanlah aku, tinggalkan aku, serahkan. Ini kudas taudatuka ilaika. Aku menitipkan kepadamu. Orang tua kan di rumah. Anak lagi belajar bisa aja. Ya, di luar sana habis belajar ngayap kemana-mana. Nah itu nauzubillah. Maka dijaga. Nah, kita minta penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajuhnya kita kepada Allah. Ya, kita juga gitu sebagai orang tua. Ya, menjaga diri kita untuk istiqomah ibadah. Buah tidak jauh dari pohonnya. Ya, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tuanya solehah, insya Allah anak keturunan juga solehah. Bapak ibunya solehah, insya Allah anak-anak juga terjaga. Nah, itulah kita diingatkan dalam majlis ini. Ya, dalam majlis ilmu. Kalau nggak ngaji, nggak apa ya, lewat aja dah. Tahu udah gede, tahu ada musibah, tahu lah kok anak saya bermasalah, oh anak saya begini. Nah, baru. Iya, Ibu Soleh hadir. Udah lama nggak pernah ngeliat saya. Tapi sehat ya? Mana coba? Oh, di belakangnya. Ya beliau istiqomah, mudah-mudahan ya soleha betul-betul ya, namanya soleha. Tapi anaknya enggak soleha. Namanya Aini. Ya bukan soleha. Ibunya soleha, anaknya namanya Aini. Ya mudah-mudahan diberikan pelajaran oleh Allah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita bahas dari berbagai kisah para nabi. Ya, yang intinya adalah supaya kita dapat pelajaran dari kisah-kisah penolakan para kaumnya, bagaimana risalah tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nerima, ada yang enggak nerima. Ya, itulah manusia. Ya, kita yang nerima mudah-mudahan istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan daripada fahisyah, perbuatan-perbuatan keji yang menyimpang dan itu melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal banyak ya, bukan hanya masalah LGBT saja. Ada kecenderungan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang memang di situ melanggar, ya juga harus dihindarkan. Ya, kenakalan remaja, apalagi sekarang medsos begitu dahsyat ya. Ya, maka dibatasilah. Dibatasi bermedsos yang baik, ya boleh menggunakan medsos tapi bermedsos yang baik, ya tidak ada boleh ujaran kebencian, provokasi, ya perpecahan umat dan sebagainya, tidak boleh mengejek. Ya, satu kabar tersendiri ya ketika berkomentar, komentar yang baik. Apalagi masalah ke NKRI-an, ya misalnya ada tawuran, ada apa, wah udah bakar saja, ini saja, itu kena pasal nanti Bu, cybercrime. Ya, maka hati-hati bermedsos. Ya, itu banyak kasus juga ya yang dapat saya temukan. Maka kita berhati-hati. Ya bukan masalah ibu-ibu saja nih. Biasanya anak-anak itu yang enggak kelewatan. Nah, itu hati-hati Bu. Anak-anak bermedsos tolong dikontrol baik-baik ya. Soalnya kita nggak tahu aktivitasnya, cuman hanya misal berkomentar, bakar, bunuh saja, apa namanya, itu mungkin dalam tanggapan kita biasa saja kalimat itu, tapi dari sorotan ada tim khusus cybercrime namanya, ya kriminalitas dalam apa namanya dunia digital IT, itu bisa dipantau Bu. Jadi aktivitas kita ini medsos misalnya ngatain Pak Haji jelek gitu, itu terekam itu Bu. Abang iya, Pak Haji sombong atau apa, itu saya bakar rumahnya Pak Haji nanti, itu udah kriminalitas. Itu baru niatan Pak Ustadz, ya niatan. Tapi kalau misalnya terjadi, berarti apa? Menzalimi orang lain dengan membakar rumahnya. Hal cuma bercanda, tapi kalau itu bisa jadi serius. Ya, ada timnya tersendiri yang memantau aktivitas medsos kita. Maka hati-hati ya, kalau kita mungkin bisa terjaga, tapi anak-anak kita ya mungkin bisa mengejek, bullying juga ya, karena bullying medsos saya nanganin, saya ketua
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi ngata-ngatain, moto, mengupload apa dan sekarang ada aplikasi ini, merubah ini, itu jadi pasal, kena pasal juga. Hati-hati. Ya, mungkin orang tua kita terbebas dari situ, tapi anak-anak kita. Ya. Jadi memang dunianya dunia zaman fitnah, harus kita waspadai dan mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ya, kalau misalnya dalam kebaikan, insya Allah kita istiqomah dan terjaga. Maka tawajulah kita kepada Allah. Sebelum tidur kita berdoa, setelah bangun tidur kita berdoa, berwudu, dijaga dari jin, dari setan, dari makhluk-makhluk yang menjahati kita dan sebagainya. Ya, a'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Ya. Ada yang pandangan-pandangan jelek kepada kita, maka Allah akan hindari. Maka baca doa itu. A'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainil lamah. Hafal Bu. Amalin. Baca. Itu penjagaan. Baca qul a'udzu birabbin nas. Muawwizatain jangan putus. Muawwizatain jangan putus. Ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu menjaga simbol-simbol daripada jahat. Ya, untuk memutus daripada simbol-simbol kejahatan. Ya, maka jangan putus, baca akhir surah Al-Baqarah, ayat kursi, ya itu. Minta perlindungan kepada Allah, ya Hafidh, ya Alim, ya Sama dan sebagainya kita baca. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga. Kemudian ya banyak zikir-zikir yang maksurat yang kita bisa jaga. Ketika itu dibaca, diamalkan, insya Allah hati kita terjaga, anak, keluarga, suami, semuanya akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa paham ini Bu? Ya, kita akhiri dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita raih diberikan kemanfaatan dalam hidup kita, dan juga Allah senantiasa menjaga untuk diri kita, untuk suami kita, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihat, senantiasa dapat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik fi auladina wa la tadarrahum wa wafiqna birrahum. Allahumma anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil istiqamah, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa antar rahimin, Allahumma ighfir lana fa anta khairul ghafirin, Allahumma rzuqna fa anta khairur raziqin, Allahumma hdina fa anta khairul hadiya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita beribadah, semoga apa yang kita niatkan itu mendapatkan pahala kita di Allah. Semoga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para sahabat kita di kajian juga kesehatan. Amin ya Allah. Jadi kawan-kawan saya yang Bapak Dwi, suaminya Ibu Wakil Rektor, semoga diberikan kesehatan dan sabar aktivitas kembali, mudah-mudahan sehat selalu dan diberi kesabaran. Mari kita kirim keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pada kelamaan ya. Tapi memang ada bocah begitu, komunitas-komunitas itu. Nggak bisa kita diemin. Wah, nggak bisa Pak. Makin naik ininya, ratingnya itu makin naik. Karena menggiurkan dengan landasan kebebasan. Hah? Udah sistem apa namanya? Bergrup begitu. Ya grup di medsos ada, di Facebook ada, komunitas-komunitas gitu ada. Ya kan kasihan orang tua maksud. Jadi korban lagi. Korban, kasihan orang lawan. Dosanya nanggung. Dosen nanggung, orang lawan. Berangkat pagi pulang malam, berantem sama emaknya. Ya Allah, Pak Ustaz di mana anak saya ya? Beda bocah zaman kita sama zaman sekarang. Oh beda, kenakalannya dulu. Zaman kita paling cuma ribut doang. Doan berantem, doan nolong. Tapi orang tua masih takut. Masih takut. Iya. Oh sekarang mah kagak dilawan dia kabur. Jadi bengal kan? Jadi pengal, nyari komunitas. Iya. Aduh, komunitasnya punya kaya juga. Iya. Udah ditanggung makan hidupnya. Hmm. Gitu.